Segenap majelis GKJTU Jemaat Pondosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Halina Nawase dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Adapun warta jemaat pada hari ini yaitu ibadah Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 akan dilayani oleh majelis jemaat dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Untuk itu saudara-saudara dan Bapak Ibu semua, mari kita berdoa secara pribadi dan akan saya pandu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu kembali untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa yang makasih, banyak sekali dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan. Kiranya Bapa berkenan mengampuninya, sehingga saat ini Tuhan kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Dan saat ini Tuhan, jika kami akan beribadah pada Minggu Raya hari ini, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menguasai ruangan ini Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau berkenan melayakkannya. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kuasai hati kami Tuhan yang akan mendengar firman-Mu, yang akan memuji-muji nama-Mu. Biarlah Tuhan segala pujian dan permohonan kami Engkau terima. Dan Tuhan Engkau juga kiranya berkenan memberkati Ibu Pendeta Halina Nawase yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan urangi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang Tuhan lakukan akan berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat kami undang untuk berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dari NKB 111 bait pertama, Gereja Bagai Bahtera. Yes.
perkataan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan membuka ibadah kita pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian sabda Tuhan membuka ibadah kita pagi hari ini. Dan mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 sampai 3 atau 18 ya. 18. Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Sampai di rumah di gereja ini,
dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur jika kami diberi kesempatan dalam keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan juga hadir dalam persekutuan keluarga kami pada hari Sabat ini. Kami segenap warga jemaat-Mu di GKJDU di Bendosari ini sangat mengharapkan kasih dan karunia dan pemberkatan Tuhan. Kiranya kami dimampukan dalam ibadah Sabat ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan dan melakukannya. Dengan demikian, maka hidup kami berkenan bagi Tuhan, berkenan bagi sesama. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan tahirkanlah kami, agar kami dapat melihat terang yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, untuk kami bagikan kepada banyak orang. Kami berdoa dan bersyukur atas penyertaan Tuhan dan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca berita anugerah bagi setiap orang yang menerima pengampunan akan dosanya. Terambil di dalam surat Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dilanjutkan dalam kehidupan yang penuh anugerah, petunjuk hidup baru dari Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Demikian sabda Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian sabda Tuhan dalam anugerahnya dan memberikan petunjuk kehidupan yang baru. Mari kita bersyukur atas anugerah dan petunjuk Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 460 bait 1 dan 2. Berdoa
kita pujikan Kehidupan 66. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan kita mendengar khotbah pada hari ini, terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4b sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, yang kami kenal dalam pertolongan Roh Kudus, kami hendak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Tatalah kami dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk memahami dan melakukannya. Dengan demikian kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, yang meninggalkan kami naik ke surga dan memberikan pertolongan melalui Roh Kudus. Mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu. Amin. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu
yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian bacaan firman Tuhan yang akan mendasari kita di dalam hari Sabat ini atau minggu ini. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk menggarisbawahi akan firman Tuhan, bagaimana manusia bumi yang bercitrakan surgawi. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Ibu bapak dan saudara, mari kita berdoa di dalam doa bersama. Terpujilah Allah Bapa di dalam surga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua, meninggalkan Roh Kudus untuk menolong kami, untuk melakukan kebenaran. Kami bersyukur karena hari Sabat ini kami boleh berhimpun bersama di gereja ini, di rumah kami masing-masing. Kami boleh percayakan bahwa ibadah hari ini adalah karena Allah menghendaki agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, untuk dapat kami simpan dalam hati, tumbuh dalam iman percaya kami, nyata dalam setiap pengharapan yang akan kami wujudkan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan. Kami dimampukan untuk melihat kebaikan dan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sedang belajar. Mereka dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan baik secara formal di sekolah maupun tugas-tugas yang harus dilakukannya di luar bersama-sama dengan keluarga. Kami mohon kiranya Tuhan memeliharakan anak-anak kami ini. Mereka yang harus naik kelas dapat naik kelas sebagaimana seharusnya. Mereka yang lulus dan harus mencari tingkatan sekolah selanjutnya, Tuhan juga tolong agar mereka juga segera diterima dan dapat belajar kembali. Bagi mereka yang lulus dan akan mencari pekerjaan oleh karena waktunya menuju ke kehidupan dewasa yang penuh dengan tanggung jawab dan tantangan, kami mohon kiranya Tuhan juga menolong, menopang mereka agar anak-anak kami, pemuda kami boleh segera dapat bekerja dan mewujudkan masa depan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Bagi kami keluarga-keluarga, kami serahkan pergumulan kami masing-masing dan mampukanlah kami memiliki hikmat agar mengerti apa yang Tuhan kehendaki, agar kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh, karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Cukupkan apa yang kami perlukan agar kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ajarkanlah kami kuat dalam iman kami untuk menghadapi segala keadaan, senang, susah, cukup, kadang-kadang berlebih, dan sering kami merasa kekurangan. Ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami dan apapun yang ada berupa rezeki dan makanan kami secara rohani dan jasmani. Kami boleh berserah kepada Tuhan dan kami memperoleh kekuatan serta kesehatan. Pulihkan segera mereka yang sakit ya Tuhan, agar terus berusaha untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus diwujud nyatakan. Berkati keluarga dari Ibu Winarni yang
hadir. Kami tahu ada hal-hal yang perlu untuk didampingi bagi keluarga dan bagi gereja. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami untuk mendampingi Ibu Winarni ini agar segera pulih, sembuh dari sakit. Apapun yang dialaminya, semuanya itu adalah bagian dari kami untuk dapat kami nyatakan bagaimana kami harus menolong dan bagaimana kami harus bersama-sama menyatakan dalam setiap doa dan kesempatan. Berkatilah Bapak Lukas Susetyo dan putra-putrinya agar mereka dapat mendampingi Ibu Winarni ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Nurdianto yang masih harus merawat karena sakit stroke yang dialami oleh Bapak Nurdianto. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Tuhan sertai putra-putrinya, Tuhan sertai Ibu Nurdianto. Tuhan kuatkan agar segera Bapak Nurdianto boleh pulih dan boleh senantiasa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saatnya kesembuhan kami boleh percayakan kepada Tuhan, dan di dalam keluarga ini menyatakan sukacitanya. Kami juga bersyukur karena hari ini Ibu Lita boleh bersama-sama dengan kami kembali. Operasi yang dialaminya kiranya sungguh dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan biarlah persekutuan pada hari ini adalah wujud syukur kami yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan Ibu Lita. Kami juga berdoa untuk keluarganya, baik yang jauh maupun yang dekat, yang senantiasa menopang dan menolongnya. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan. Ibu Lita boleh menjadi bagian kesaksian bagi keluarganya bahwa mengikut Yesus lebih banyak kami boleh merasakan sukacita walaupun dalam keadaan apapun. Dan kami percayakan Tuhan teguhkan imannya. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami, Bu Aning yang masih harus tinggal di rumah untuk beribadah di rumah saja. Suatu saat kiranya Tuhan menolong kami untuk mengajak dan bersama-sama dengan kami untuk bersekutu dalam pelayanan ini. Ibu Badi dan Tuhan juga tolong memberikan kekuatan pada semua orang yang mungkin hari ini merasa kurang enak dalam situasi pandemi, baik cuaca dan sebagainya. Kami mohon Tuhan menguatkan kami supaya kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami terus bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami juga, bagaimana mereka memimpin, bagaimana mereka berperilaku adil, benar, untuk menyatakan damai dan sejahtera. Kami bersyukur karena banyak orang-orang yang pada saat ini kami percaya peraturan pemerintah yang baik untuk mengatur segala sesuatunya, sebagian besar mentaatinya dengan baik. Kalaupun ada terjadi hal-hal di luar dugaan, kami mohon ya Tuhan, orang-orang yang melanggar, kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka untuk memberikan kesadaran dan kemampuan. Kalau herd immunity memang harus berlaku, biarlah Tuhan sendiri yang merencanakan segala sesuatunya ini untuk kebaikan. Tetapi kami mohon ya Tuhan, ampunilah jika kami dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Musibah ini akan terus berlanjut manakala banyak orang tidak setia dan tidak mau memahami secara bersama-sama. Tolonglah kami untuk dapat berdoa, dan tolonglah setiap orang yang berupaya untuk mencegah dan melakukan segala sesuatunya demi kebaikan, baik untuk bangsa kami maupun bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati dan mampukan kami menghadapi waktu-waktu yang jahat ini
Demikian ya Tuhan, seru dan doa kami dalam saat ini. Jika nanti kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu keluar dari kata-kata yang Tuhan kehendaki, dan berkatilah setiap telinga dan kehidupan kami, agar kami memiliki hati untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam saat ini. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita dengan didasarkan pada firman Tuhan atau dilandasi pada firman Tuhan, kitab Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan. Digenapilah setiap apa yang kita lakukan dan menjadi berkat. Pujian Kidung Jemaat 364 bait 1 dan seterusnya mengajak kita mengumpulkan persembahan syukur saat ini. Kidung Jemaat 364 bait 1 dan seterusnya. Yesus
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari atau minggu pertama sebelum kita nanti masuk ke Pentakosta. Buka saja ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang tadi telah kita baca dari Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, lanjutan dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang kita lebih belajar lagi bagaimana kisah para rasul yang pertama ketika Yesus naik ke surga. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan sekali lagi. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di sini awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ibu, Bapak, dan Saudara, sekaranglah waktunya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apa yang dulu dilihat oleh murid-murid dan orang-orang di Galilea pada waktu itu, Yesus naik ke surga. Tetapi malaikat mengatakan dia akan datang sama seperti itu pada waktunya nanti. Dia akan turun dari surga sama seperti ketika dia naik. Yesus yang dari surga itu datang ke dunia ini sama seperti manusia. Ia lahir dari kandungan, dari rahim seorang perempuan, bukan dari batu seperti Sundokon kerak yang sakti itu, melainkan Yesus yang dari surga itu di bumi. Dia hidup membumi. Dia memiliki citra yang begitu benar akan surga. Dan sekarang kita belajar sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dia akan turun. Tetapi waktu dan masa tidak akan ada yang tahu. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa Yesus akan datang. Dan Yesus yang datang itu turun dari surga melalui awan dan kemudian datang ke dunia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah khawatir kalau kiamat datang itu bukan karena bencana. Jadi kalau masih ada bencana alam, masih ada bencana apapun yang terjadi, Tuhan Yesus belum datang yang kedua. Kita dipersiapkan untuk melihat sama seperti murid-murid. Kalau Yesus datang, tentu sama dengan waktu dia naik. Semua orang akan melihat ke atas dan melihat Yesus. Tapi kapan? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas bahwa kalau kita diberi kesempatan, Yesus yang datang itu di atas, dari atas surga turun ke bawah, dia ada di awan-awan, dan kemudian dia akan turun dan menjumpai setiap orang. Itu janji. Kembali pada hari Kamis yang lalu, saya melanjutkan karena hari ini saya masih berkhotbah. Melanjutkan. Masih ingat ya 3 perkara yang hari Kamis lalu ya, tentang kenaikan Tuhan.
Satu apa? Lupa. Ya, kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, janji, ya, janji keselamatan. Dan yang keempat, yang ketiga, penyertaan. Penyertaan. Jadi kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Kita harus pasti, karena apa yang dilakukan Yesus itu adalah iman Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu dan Saudara tidak punya iman yang seperti yang Yesus lakukan, Bapak Ibu tidak akan menerima 3 hal itu. Sekarang akan saya sampaikan juga 3 hal yang lainnya yang masih terkait dengan kenaikan Tuhan, janji Tuhan, keselamatan kekal, dan kemudian penyertaan Tuhan. Hari ini alasan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga begitu penting bagi kekristenan dan gereja. 3 alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah jaminan keselamatan. Yang kemarin adalah yang kedua. Tapi sekarang hari ini menjadi yang pertama. Alasan Bapak Ibu dan Saudara menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yaitu turun dari surga. Itu artinya dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan kacau balau. Tenang. Pertama alasan itu adalah jaminan keselamatan kekal. Tuhan Yesus datang dari surga, memberitakan hal-hal kerajaan surga selama 33 tahun. Memberitakan hal kerajaan surga, dan sekarang ia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Masih ingat ya, ketika kenaikan Tuhan Yesus kemarin, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak menyatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tentu Yesus akan menyediakan tempat yang ada di hatinya. Apakah Bapak Ibu ada di hati Yesus? Apakah Yesus ada di hati Bapak Ibu dan Saudara dan saya? Kalau kita sehati, tempat di surga sudah disediakan oleh Yesus. Dia akan bilang kepada Bapaknya, karena Bapaknya adalah Bapak Ibu dan Saudara. Bapaknya Bapak Ibu dan Saudara. Inilah landasan iman, percaya, dan pengharapan kita. Tidak ada orang di luar Kristen yang punya iman dan pengharapan seperti ini, bahwa hidup kita tidak berakhir dalam kematian kekal, melainkan menuju kehidupan baru yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Itu yang pertama. Nah, dalam pelayanan kepada orang yang sakit menjelang ajal, ya, orang sakit menjelang ajal yang meninggal nih, biasanya pendeta atau mungkin saya yang bisa pernah melakukan ini mengatakan, percayalah Bapak Ibu dan Saudara, atau percayalah Bapak, percayalah Ibu, percayalah Saudara kepada Tuhan Yesus. Tetap pegang erat, karena Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang seperti itu, kita bisa melakukan dan mengatakan kepada semua orang, jangan takut akan kematian. Kalau kita memang benar bersama-sama dengan Tuhan. Jika Bapak percaya, jika Ibu percaya, jika Saudara percaya, maka Dia, Tuhan Yesus, jalan pada itu. Dialah yang akan membenarkan kita dan akan membawa kita pada hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Ikutlah Dia dalam damai dan sukacita. Itu yang bisa kita lakukan. Dan sekarang ini semua pendeta berdoa untuk jemaatnya.
Jadi diam-diam kami berdoa untuk jemaah. Karena corona ini tidak kelihatan. Tiba-tiba orang kenal. Tiba-tiba orang dikenalkan. Kena atau tidak kena corona. Doa hamba-hamba Tuhan sekarang adalah menyerahkan iman. Masih ingat ya, selalu dalam radio, televisi tentang iman, imun, aman, apalagi ada 4 I. Ada? Apalagi yang satunya? Aman, ya, iman, imun, aman. Kalau sudah ini, diamini Bapak Ibu. Kalau sudah aman, diamini, diteruskan. Kalau sudah punya imun yang cukup kuat, terus melakukan apa yang kita ingatkan kepada yang lain. Ada kekhawatiran sekarang, jangan sampai ada terjadi India yang kedua. Di Pacitan, kalau di mana? Pantai. Pacitan atau satunya lagi? Kemarin penuh, dan itu menakutkan. Mudah-mudahan tidak ada yang kena corona. Kalau kena, kita tunggu 1 minggu. Bagaimana terjadi? Keselamatan sering membuat kita khawatir karena kita bersama-sama dengan orang-orang yang tidak memelihara iman dan percaya. Itu yang pertama dari sebuah pencitraan orang Kristen. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan membawa kita pada keberanian untuk hidup sebagai manusia rohani di bumi ini. Sekarang waktunya Bapak Ibu membuktikan hidup rohaninya. Mumpung kita tidak bisa pergi jauh-jauh, ada di sekitar rumah, di sekitar lingkungan masyarakat. Kalau keluar akan ditanya berapa mahal, kita harus buat dulu, harus tes dulu, rapid test dan sebagainya. Kita belajar dari situ, belajar dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, akan membawa kita pada keberanian untuk hidup sebagai manusia rohani. Sekarang waktunya, langkah kita gak usah pergi jauh-jauh, karena semua orang sudah diingatkan. Di bumi ini, di mana kita berbeda, disitulah kita dinyatakan untuk bersaksi atas iman kita. Menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berpesan, ya, Yesus berpesan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Artinya apa? Artinya bahwa Roh Kudus sebagai Roh penolong dan penghibur sudah diturunkan bagi kita agar kita berani menjalani hidup dengan benar dan dengan tegar. Masih ingat ya hari Kamis kemarin, kalau kita sudah dapat menyaksikan kebaikan Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus, kita sekarang harus berani dan tegar menjalani hidup ini dengan benar. Tidak mudah kalah dan tidak bergantung pada manusia kedagingan. Wah, dianggapnya kuat, kita bergantung pada sesuatu yang kuat, bukan kepada Tuhan. Manusia daging kita memang lemah, tetapi kita juga telah menerima Roh Kudus yang menjadikan diri kita merasa roh, menjadi manusia yang rohani, menjadi manusia yang penurut kepada firman Tuhan, yang hidup oleh karunia dari Allah. Bapak, Ibu dan Saudara bisa bangun pagi, itu karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Banyak orang ketika sakit tidak hanya karena corona, betapa ia menyadari belum pernah berterima kasih sama Tuhan ketika rumah sakit memompa dengan oksigen. 1 tabung itu harganya sekarang sudah 1.780.000 untuk tabung kecil. Dia menghabiskan 5 tabung dan kemudian dia sadar dan kemudian dia menangis. Kenapa? Dokter-dokter, kenapa Bapak menangis? Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena rumah sakit ini telah memompa saya dengan oksigen. Begitu
Tetapi saya lebih sedih karena sepanjang hidup saya, umur saya 88 tahun, Tuhan kasih oksigen pada saya. Saya tidak pernah mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Seluruh dokter-dokter itu tersenyum. Pertama dia bangga orang ini mengucapkan terima kasih, tapi ternyata orang atau bapak, orang kaya dan disembuhkan, disehatkan kembali karena oksigen 5 tahun. Dia mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit, tapi dia menangis dengan sekuat-kuatnya seperti anak kecil. Mohon pengampunan, ya Tuhan ampuni aku. 88 tahun aku menghirup oksigen begitu bebas, gak pernah bayar. Tuhan sertai aku waktu tidur, bangun kerja, dapat duit, dapat seluruhnya Tuhan berikan. Bahkan oksigen itu gratis begitu rupa. Aku gak pernah bilang terima kasih. Sekarang rumah sakit cuma kasih tabung saya bayar sekian juta. Bapak Ibu yang saudara, mana yang Tuhan pernah kasih kepada kita? Bersyukur dan berterima kasih. Justru sekarang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan, karena kita diberi sebagai manusia rohani, diberi penolong yang namanya Roh Kudus untuk melihat, mendengar, membaca, dan melakukan yang benar, yang tegar, dan yang terbaik adalah selalu mengucapkan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, yang mengenal kita dan yang memiliki kita. Kenapa? Karena kita memiliki perasaan, memiliki pikiran dan perbuatan seperti yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menjalankan panggilan karya sebagai manusia bumi, dipijak pada realita dan menjadi bagian dari jawaban. Sekarang Bapak Ibu lah yang akan menjawab setiap persoalan yang Bapak Ibu imani, bahwa Yesus adalah pikiranku, Yesus adalah hatiku. Pikiranku ada di dalam Yesus, hatiku ada di dalam Yesus. Sekarang segala sesuatu yang kita hadapi, Bapak Ibu adalah bagian dari jawaban itu. Kalau ada orang sedih, kita bisa menghibur. Kalau ada orang tertawa lepas, kita bisa ikut merasakan kebahagiaan. Tapi apa yang dilakukannya? Haruslah kita tahu bahwa jawabannya hanya satu, bahwa yang dilakukan semuanya itu adalah kebenaran, ketegaran, keberanian untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada hari ini. Realita kita, kenyataan kita yang sekarang ini, waktunya adalah kita yang menjawab. Pesan ini disampaikan oleh malaikat kepada para murid yang melihat ke atas, walau Yesus tidak lagi nampak. Ya, walaupun Yesus sudah tidak nampak, tapi Yesus ada di dalam hati kita. Yesus ada dalam pikiran kita. Yesus ada dalam setiap tindakan kita. Bagaimana itu bisa dilakukan? Jawaban kehidupan inilah Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga malaikat bertanya, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jangan lihat ke atas yang kosong. Lihatlah kenyataan bahwa Yesus sudah tidak nampak lagi. Tapi ingat yang Yesus katakan, aku pergi meninggalkan kamu supaya aku bisa mengutus penolong kepada kamu." Yesus ini yang bangkit, yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia naik ke surga, dia juga akan turun dari surga, kamu akan melihat. Nah sekarang waktunya Bapak Ibu menunggu bahwa Yesus yang akan datang itu, Bapak Ibu lah yang akan melihatnya. Saya juga, orang-orang yang percaya. Dan orang yang melihat itu semua adalah
surgawi. Hidupnya itu seperti di surga. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Tuhan kasih penolong supaya hidup kita di bumi ini sudah seperti di dalam surga. Lakukan yang benar, lakukan yang baik, lakukan, kita sudah diselamatkan. Sekarang waktunya lah kita gereja yang memiliki karunia rohani yang harus makin memantapkan langkah karya dari Tuhan itu, karya ilahi yang nyata di bumi ini, bukan hanya nyaman bersekutu bagi diri sendiri, tapi bagaimana mewujudkan kenyamanan bersekutu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia ini. Lebaran tahun ini cukup baik. Kita bisa bersama-sama. Saya tidak tahu Tuhan punya rancangan apa, tapi inilah yang terbaik. Tidak ada silaturahmi yang besar-besaran, ya. Semua berjalan apa adanya. Kenaikan Tuhan Yesus bareng dengan Idul Fitri. Tidak tahu mau bagaimana. Yang satu mengucapkan selamat atas kemenangan bahwa semua akan masuk surga. Orang Kristen semua hari itu masuk surga. Orang muslim juga yang berpuasa masuk surga. Iman mereka berkata demikian. Ya kita aminin saja. Dan itu untuk kebaikan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, saya akan mengakhiri, tapi saya tidak bisa menyanyi lagunya Glenn Fadli Almarhum. Tapi syairnya itu akan mengajak kita. Saya sudah kirim di WA, melalui WA Jemaat Bendusari. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membukanya nanti, ya. Lagunya saya bacakan syairnya saja. Sekarang yang saya mau tekankan bahwa Bapak Ibu sekarang adalah jawaban bagi bumi ini, dunia ini, kenyataan ini, bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Bapak Ibu harus mampu menjawab pergumulan yang terjadi saat ini. Bapak Ibu harus berperilaku mulai sekarang benar dan tegar. Benar dan tegar. Percaya bahwa Yesus selalu ada dalam pikiran kita, Yesus ada dalam hati kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengungkapkan dalam kata-kata dan perilaku kita. Lagu Glenn Fadli bertajuk Jadilah Terang. Kiranya menolong kita di momen yang indah ini, di hari Sabat ini, momen panggilan untuk menjadi manusia rohani yang berpijak di bumi. Bapak Ibu masih di bumi, tapi Bapak Ibu melihat surga di atas. Surga yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Demikian liriknya. Jadilah terang di tempat. Saya ulangi. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Sia-sia. Jadilah terang di tempat yang gelap, supaya kita semakin nyaman. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jawaban itu bukan diam saja. Diam bukan berarti emas. Orang yang diam berarti emas adalah orang yang sudah melakukan dalam kebenaran. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Selalu ada jadilah terang. Bukan menjadi terang, jadilah. Ini perintah. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Kalau sudah baik, jangan. Tapi carilah. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan ucapan. Jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Ya. Glenn Fadli sekarang ada di surga. Saya yakin lagu ini mengajarkan kita pada saat seperti sekarang ini. Sekali lagi, jadilah terang di tempat yang terang, yang jangan di tempat yang terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu.
jawaban jadi terang. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, untuk kita selalu berpikir, memiliki hati untuk rela berkorban. Harapan yang kita memberikan kepada kami. Jawaban jangan hanya ucapan. Tapi marilah kita bersama-sama jangan tambahin beban bagi orang lain. Melainkan kita harus berusaha menepati janji Tuhan, yaitu selalu memelihara kehidupan yang kekal. Hidup seperti di dalam surga. Berusahalah hidup benar, berani. Tuhan memberkati. Amin. Kita mau saat ini Bapak Ibu bisa berdoa mohon agar Roh Kudus menyertai kita sampai hari Pentakosta. Agar penolong itu sungguh menolong kita. Yesus yang pergi ke surga itu meninggalkan Roh Kudus untuk menolong kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peristiwa-peristiwa walaupun berdasarkan kalender gerejawi. Hidup kami ada dalam siklus tahunan. Tolonglah kami agar hari-hari kami terus Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kiranya kasih dan karunia-Mu menolong kami melalui Roh Kudus yang akan turun menolong dan mengurapi kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bangkit dan punya semangat, menjadi terang di tempat yang gelap, menjadi jawaban bagi kehidupan orang-orang yang memerlukan. Jadikanlah kami senantiasa harapan bagi banyak orang. Jauhkan kami untuk menjadi beban bagi banyak orang, melainkan kami berani untuk menyatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peristiwa gerejawi atas diri Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan agar doa-doa kami disempurnakan. Kami berdoa dalam doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 427 bait 1 dan 2. Terima
Tetaplah setia kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang di dalam Allah Bapa-Nya. Kiranya setiap hari dan sepanjang waktu Roh Kudus akan dicurahkan kepada saudara sekalian. Dan marilah kita undur ke rumah dan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa damai sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus yang menolong kiranya beserta dengan saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Pujian penutup Kidung Jemaat nomor 410 bait 1. Segenap Majelis Kidung Jemaat Indosari mengucapkan terima kasih atas kehadiran warga jemaat dan juga warga jemaat tamu yang hadir pada minggu hari ini. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan berikan kekuatan kepada kita selama 1 minggu ke depan, sambil kita menunggu datangnya penolong dan penghibur yang akan dicurahkan kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Sugeng siang, sugeng gondok. Matur.
kasih, selamat siang Bapak Ibu, saudara warga jemaat yang sudah beribadah baik secara offline maupun yang di rumah secara online. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman kita semua dalam menyambut hari Pentakosta dan masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Gusti berkahi, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat beraktivitas, selamat siang.